Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bahaya laten akan aksi terorisme di Indonesia belum berakhir. Dengan temuan kasus kotak amal di Lampung mengindikasikan masih banyaknya pihak tak bertanggung jawab memanfaatkan jiwa sosial umat untuk membiayai aksi teror. Lalu seberapa besar ancaman terorisme di Indonesia untuk saat ini? Kita telah terhubung dengan Ridwan Habib, pengamat terorisme sekaligus Direktur Indonesia Intelligence Institute. Selamat pagi, Pak Ridwan. Selamat pagi, Vera. Ya, Pak Ridwan, kalau kita lihat mengapa sebetulnya jaringan terorisme ini masih memanfaatkan atau menggunakan modus kotak amal untuk mereka bisa mendapatkan dana untuk aksi-aksinya? Ya, ini kan sebenarnya bagian dari pengungkapan di Lampung ya, yang kira-kira 6 bulan yang lalu sudah pernah dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata walaupun sudah 6 bulan dilakukan operasi sebelumnya, tetapi ternyata masih saja ada dari sisa-sisa jaringan mereka yang terus memanfaatkan dalam tanda petik rasa sosial umat ya untuk mencari logistik, dana yang dipersiapkan untuk melakukan tindakan terorisme. Jadi saya kira kita salut kepada kegigihan dari Densus 88 Polri yang terus berupaya membongkar jaringan ini. Dan ini harus kita dukung karena bagaimanapun juga Polri adalah institusi yang dilindungi undang-undang dan semua tindakan itu pasti akan nanti masuk ke persidangan. Sehingga di persidangan, kalaupun misalnya ada pihak-pihak yang tidak setuju, bisa mengikuti persidangan dan bisa mengikuti proses hukum yang akan berlangsung. Ya, tapi kan ini terkesan agak terlambat begitu ya. Sudah sempat terjadi dan kembali berulang. Sebelumnya juga sudah sempat ada di wilayah lain begitu. Nah, apakah begitu sulit untuk memonitor aksi-aksi mereka untuk melakukan modus dengan kotak amal ini sebetulnya? Bukan terlambat, tetapi justru menunjukkan militansi yang luar biasa dari kelompok JI ya. Mereka ternyata tidak gentar walaupun tokoh-tokohnya orang-orang teman-teman kunci, orang-orang yang menjadi ringmaker atau orang-orang yang menjadi think tank-nya itu sudah ditangkap kira-kira 7 bulan yang lalu. Ternyata proses kaderisasi terus berjalan. Ternyata kotak amal, kotak infak terus diedarkan. Dan ternyata kalau kemudian Densus itu lengah, maka mereka pasti akan terus bisa beroperasi. Estimasi kami dari penelitian yang kami lakukan sejak tahun 99, kemungkinan besar hari ini JI ini jumlahnya sekitar 6.000 simpatisan. Artinya kalau yang ditangkap itu baru sekitar 180 orang, masih ada sekitar 5.000 lebih yang belum ditangkap. Tetapi problemnya adalah apakah semua harus ditangkap? Karena kalau ditangkap semua ya kita punya problem pemenjaraan juga. Mau dipenjara di mana 6.000 orang itu? Lapas mana dan seterusnya. Tetapi saya kira Densus 88 punya strateginya sehingga dilakukan penangkapan bertahap ya, diambil yang tokoh-tokoh kuncinya dulu dengan harapan nanti anak buahnya kemudian bisa jerah dan menghentikan tindakannya. Iya, tapi sistem pengkaderan ini mengapa begitu mudah masuk ke masyarakat untuk jalur-jalur yang digunakan oleh JI? Ya, ini yang justru menjadi kritik keras kepada semua kalangan ya, terutama ormas-ormas ya. Saya melihat komentar beberapa tokoh-tokoh umat yang justru seolah-olah malah menyalahkan Densus 88. Seolah-olah justru tidak percaya dengan tindakan Densus 88. Justru sebaiknya kita menyarankan agar Densus 88 didukung oleh MUI, didukung oleh Muhammadiyah, didukung oleh NU untuk kemudian membersihkan nama agama Islam yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang, sekelompok golongan dengan motivasi-motivasi lain yang tujuannya justru bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih abai, masih apatis. Sehingga walaupun 7 bulan yang lalu sudah ditangkap, ternyata berjalan terus. Bayangkan kalau kemudian Densus berhenti, maka mereka tetap akan berjalan. Nggak akan ada lagi yang mencoba mengingatkan atau mengcounter mereka. Jadi saya kira ini justru menjadi peringatan keras buat
seluruh elemen masyarakat ya, terutama organisasi-organisasi Islam besar, dan tidak akan bisa berhasil kalau Densus tidak didukung oleh mereka sebenarnya. Iya, tapi kalau kita telisik lagi soal pendanaan ini, apakah memang modus kotak amal ini hanya digunakan oleh JI? Apakah tidak ada fundraising lain yang sebetulnya bisa mendanai untuk aksi-aksi JI ini? Justru JI ini luar biasa cerdas ya. Mereka bermanifestasi, bermetamorfosis dari sebuah organisasi bawah tanah klandestin menjadi sebuah organisasi yang seolah-olah di atas permukaan. Mereka membuat semacam perusahaan, bahkan PT, yang mengelola bahan-bahan dari sawit. Kemudian mereka membuat kotak-kotak amal. Kemudian mereka membuat lembaga kemanusiaan yang disebut dengan Syam Organizer, yang 3 bulan lalu ditangkap di Yogyakarta. Tetapi semuanya itu kan kedok ya, itu cover untuk mendanai organisasi mereka, cover untuk operasional kegiatan mereka. Ya ini yang saya kira hebatnya, dalam tanda petik, hebatnya JI mengakali hukum. Mereka patuh dengan hukum seolah-olah dengan mengajukan SK dari Kemenkumham, kemudian ada rekomendasi dari Kementerian Agama bahkan, yang kemudian baru sadar ketika ternyata ini adalah JI, lalu kemudian izinnya buru-buru dicabut oleh Kementerian Agama. Jadi ini PR besar yang harus dihadapi dengan bersama-sama. Tidak akan bisa kalau hanya polisi, apalagi kalau masih ada suara-suara yang justru mempertanyakan tindakan dari Densus 88. Baik, nah ini kan sudah terungkap gitu ya 2 wilayah, satu di Medan, kemudian saat ini di Lampung. Artinya besar kemungkinan bahwa ancaman aksi-aksi terorisme dengan berbagai modus, selain memanfaatkan kepercayaan umat melalui kotak amal, mungkin ada modus-modus lain yang tadi juga sempat diungkapkan. Nah, apa sebetulnya tindakan yang perlu dilakukan oleh aparat, termasuk juga bersinergi dengan masyarakatnya sendiri? Yang pertama ada 2 ya. Yang pertama adalah terus melanjutkan tactical operation atau yang disebut dengan operasi preemptif. Pencegahan harus segera dilakukan, terus dilakukan. Penangkapan, pembersihan kota-kota infak yang memang itu tidak atau disalahgunakan oleh kelompok-kelompok JI ini harus terus dilakukan. Tapi yang kedua tentu ada strategic planning ya. Ada langkah strategis yang harus dilakukan. Ya, ini salah satu caranya adalah dengan membuat komunikasi yang lebih intensif, terutama kepada kaum alim ulama ya, kepada MUI, kepada tokoh-tokoh ya. Saya kira misalnya Kiai Haji Anwar Abbas dari MUI yang cukup keras mengkritik Densus perlu dirangkul, sehingga kemudian ada jumpa pers bersama antara BNPT, Densus dan MUI, ada BPET di MUI, Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI, itu bisa dirangkul sehingga kemudian akan bersama-sama dalam satu meja yang kemudian memberikan penjelasan kepada umat dan masyarakat bahwa ini bukan menyerang kotak amal, tetapi ini dalam konteks mencegah terjadinya tindakan terorisme. Ya. Selain kotak amal JI, masih banyak ribuan kotak amal yang boleh dan bebas beroperasi di Indonesia. Baik, mutlak bahwa aparat tidak bisa bekerja sendirian, dibutuhkan sinergitas dengan masyarakat, peran dari tokoh agama untuk melakukan percepatan bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Terima kasih Mas Ridwan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.